Syahidi alaika bi nikmati iman wal Islam, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aman. Yang hormat Pak Ketua dan para wakil ketua, para andalan dan ketua Pusdiklat, rekan-rekan penegak yang tergabung dalam Dewan Kerja, berarti maupun cabang, para pelatih dan teman-teman semuanya. Sambil kita menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan ulang janji, mungkin kita bisa isi sedikit acara ini sesuai dengan tema Hari Pramuka. Secara nasional kita tahu bahwa nasional memiliki tema sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Dan kita juga sekarang malam ini temanya adalah penguatan karakter anggota pramuka. Barangkali apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam ini dari tadi, SQ yang sudah kita ikuti bersama, setidaknya kita mampu mengambil sebuah hikmah dari hal kehidupan ini. Setidaknya kita bisa menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektualitas, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Juga seperti yang digambarkan tadi, bila ketiga unsur tadi tidak berada dalam satu titik equilibrium, maka akan terjadi ketimpangan. Namun pintar wungku jadi kebalikan, namun emosional tinggi wungku tanpa dibarengi dengan tingkat keimanan dan tingkat wawasan yang luas juga tidak akan menjadi lebih baik, sehingga perlu ada keseimbangan. Itulah titik sentral inti di pramuka ini ketika unsur tadi terpenuhi. Artinya dari kecerdasan emosional kita senantiasa berlandaskan pada dasar dharma, cinta alam, kasih sayang sama manusia. Kemudian juga dari sisi wawasannya jelas kita senantiasa untuk memacu wawasan kita sedemikian rupa dari berbagai aspek, bukan hanya tek pram, tapi juga aspek-aspek lain, termasuk pengabdian, lembaga pengabdian yang ada di pramuka juga berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya inovasi bukan harga mati, tetap juga bukan berarti mempertahankan semata-mata pembaharuan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai konservatifnya. Jadi esensinya tidak hilang, tetapi inovasinya berjalan. Jadi yang namanya pembangunan itu bukan berarti menggantikan lahan-lahan menjadi sebuah bangunan yang megah, tapi bagaimana caranya mengolah lahan menjadi sesuatu yang lebih produktif dengan alat yang lebih canggih. Itu mungkin mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian integral dari misi-misi Kuajang Ciamis. Selain aspek kelembagaan di peradaban, juga di peningkatan kualitas tentunya, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan yang betul-betul sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi lingkungan dan bagi masyarakat. Kira mungkin kita lebih enak kalau suasananya sangat sehat. Jadi apa yang mungkin bisa kita lakukan pada malam ini bisa setidaknya mengisi kesempatan ini, berbagi hal yang bisa menambah gairah kita, semangat kita dalam mendukung terwujudnya visi-misi. Namun sebelumnya mungkin ada arahan lebih lanjut dari Pak Ketua, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya banggakan rekan-rekan pengurus kuartir cabang, andalan cabang, para pelatih, para pembina dan adik-adik penegak merdeka yang bergabung DKR, Soliat DKR Cisaga, mereka yang lainnya serta Dewan Kerjasama. Kakak semuanya, kawan-kawan semuanya, bahwa 2020, 21, 22, 23 ini adalah Agustus yang keempat sejak kepemimpinan saya. Walaupun dilantiknya 2020 bulan Desember, tapi SK Kuartir cabangnya bulan Juli yang masih ditandatangani oleh KDD Yusuf, yang kemudian 2021 ada reshuffle dan ditandatangani oleh Kak Atalia. Ini Agustus yang keempat 2020, 21, 22, 23. Kakak sekalian, kalau 2 tahun ke belakang kita diguyur hujan dan acara yang di luar, sekarang di musim kemarau justru malah di dalam, karena memanfaatkan alat-alat yang sudah ada di kegiatan sebelumnya. Kakak sekalian, ulang janji ini sebagai pengingat dan saling mengingatkan kembali bahwa bintang penuntun namun orang di samudra dia berada di atas bahtera, yang menuntun arah itu bintang timur atau bintang timur sebagai penerbangan ini dari timur. Nah, ulang janji ini mengingatkan kita kembali bahwa bintang penuntun gerakan pramuka itu yang utama itu adalah Trisatya sebagai sumpah kehormatan. Kemudian bintang penuntun yang kedua, arah angin kompasnya itu adalah Dasadharma. Yang kalau kita lihat Dasadharma itu uraian definisi operasional dari sumpah kehormatan itu. Nah, dalam ulang janji ini kita senantiasa melapalkan kembali Trisatya sebagai sumpah kehormatan kita. Maka saya berpesan bahwa ulang janji itu bukan sekedar ritus, tapi benar-benar satu peristiwa yang bisa kemudian mengingatkan diri kita untuk senantiasa berpegang, bukan hanya ketika memakai baju pramuka, tetapi ketika kita berada di kegiatan yang tidak memakai judul kegiatan pramuka. Mengapa demikian? Karena sumpah kita yang pertama itu, sumpah kehormatan yang pertama kita itu adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu tidak hanya pramuka kan? Dan ketakwaan itu diwujudkan tidak harus memakai baju pramuka, tapi bahwa kita belajar, kita disumpah untuk manusia bertakwa itu memang dari sini. Kita juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pramuka itu juga ada, seorang pramuka harus paham betul bahwa dirinya bagian dari bangsa ini yang harus membangun bangsa ini, yang memiliki hak-hak dan kewajiban atas negara ini, dan menjalankan Pancasila. Itu harusnya bukan melaksanakannya, karena Pancasila itu dasar awalnya itu bukan ideologi, tapi dasar berdirinya negara ini. Tapi kemudian menjadi ideologi, dan ideologi dianggap sebagai sesuatu yang berat. Bukan. Ideologi itu idea logos
Artinya cara pandang, perspektif kita melihat bangsa ini, perspektif kita melihat kehidupan kita ini, atau motivasi kita berbuat harus atas dasar keimanan kepada Tuhan yang wujudnya orang yang beriman pasti akan memiliki cita rasa kemanusiaan yang tidak universalnya hanya sila kelima dan sila ketiga, sila kepersatuan. Gitu, jadi memandang bahwa seluruh apa yang kita lakukan di Pramuka dalam rangka mewujudkan persatuan di Indonesia. Itu cara pandang, bukan asas, tapi cara pandang ideologi saja. Nah, kita harus pahami itu, kemudian bagaimana diwujudkan dalam latihan ini harus kemudian mencoba menjadi sesuatu yang bahwa nilai-nilai ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai ini applicable sebenarnya dapat diaplikasikan dengan bintang penuntun yang kedua, dengan dasar. Oleh karena itu saya ingin kawan-kawan benar-benar memahami itu, terutama kemudian nih yang kedua nih, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menolong sesama hidup itu ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Membangun masyarakat itu ajaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menepati dasar dharma sebagai definisi operasional. Pada itu kakak sekalian, kemudian yang kedua, saya tidak tahu karena sudah membuat temanya sudah ya tentang karya tulis. Saya kira termasuk nanti ada lomba film pendek. Kalau belum disebar batasan-batasannya, kalau sudah ya, mudah-mudahan ada yang kreatif. Bagaimana film pendek itu kegiatan wujud dari bagaimana manusia pramuka yang bertanggung jawab pada Allah, pramuka yang bertanggung jawab pada bangsa dan negara, pramuka yang memiliki karakter yang menurut cara pandang Pancasilais. Kemudian tentang karya tulis ilmiah juga sudah disebar ya, pemikiran-pemikiran. Nah itu kawan-kawan sekalian, karena apa? Karena walaupun saya melihat dasar dharma sudah operasional, tetap saja perlu hal-hal teknis yang bisa jadi kadang-kadang di tingkat teknis itu didengein. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi pesannya pada periode ini, saya masih tetap menginginkan bahwa visi atau misinya itu adalah bagaimana pramuka dirasakan manfaat dan eksistensinya di masyarakat. Kalau tadinya di masyarakat yang sekarang gotong royong memperbaiki got sudah tidak ada, kakak-kakak dengan tanpa harus pakai baju pramuka harus mampu mengajak tetangga bergotong royong memperbaiki got. Itu artinya bahwa pendidikan di pramuka ada dasar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mau tetap mengatraksi ilmu pramuka di Beresan baru, itu juga nggak apa-apa. Barang itu kan sekalian, mari bahwa majunya gerakan pramuka tidak diukur dari seberapa banyak anggota gerakan pramuka, tapi diukur seberapa banyak intensitas kegiatan dan seberapa luas sebarannya. Kemudian seberapa kuat kegiatan itu membimbing kita menjadi manusia takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita untuk menjadi warga negara yang baik sehingga Indonesia terjaga keutuhannya. Itu ukurannya. Barangkali itu kawan-kawan sekalian, malam ini kita nanti setelah akan diakhiri dan mudah-mudahan bisa tetap diikuti sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang punya saran, timbang atau pendapat. Masih ada waktu menurut jam saya, ada seperempat jam lagi. Mungkin di antara
kakak sekalian yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapat saran solusi kaitan dengan aktivitas kita, bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan kaitan dengan implementasi yang mungkin bisa kita lakukan sebagai upaya bagaimana eksistensi kita dengan tadi bermuara pada kepentingan masyarakat, kita dengan atau tanpa menggunakan atribut pramuka kita bisa menerjemahkannya di lingkungan manapun kita berada. Mungkin kalau kita ada di sekolah ya mungkin di sekolah, kalau di lingkungan RT ya mungkin di RT. Kalau di saya pasti berjalan Pak Ketua gotong royong dengan petugas akhir itu boleh jalan bersih. Jadi aktivitas masih hidup. Barangkali ada tambahan masukan atau saran pandangan yang lain terkait dengan apa yang disampaikan, temanya seputar Trisatya Dasa Dharma, esensinya kaitan dengan kepentingan pramuka. Silakan, Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang disediakan oleh pengurus dan uruk remuk. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa duduk bersama dengan anggota pramuka. Dan saya berbahagia masih bisa mengikuti kegiatan renungan sebagai dorongan motivasi saja, gitu ya. Di antara anggota pramuka di sini, mungkin saya yang lebih tua dari semuanya. Ada yang 70 tahun di sini? Belum? Boleh. Alhamdulillah. Makanya saya menyatakan diri pramuka lansia. Baru saja ke Pak Yendra saya berikan saran, ini pramuka lansia. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya selaku anggota pramuka yang paling tua, tentunya surprise lah Pak Ketua dengan dukungan semangat, karena ketika Pak Ketua Pak Chandra aktif di pramuka DKC sini, saya sudah menjadi ketua kemarin. Dan alhamdulillah setiap tahun saya diberi tumpeng oleh Pak Ketua, disuapin lah gitu ya. Alhamdulillah. Sebagai motivasi lah. Ya, jadi bayangkan kasur anak yang saja sejak di SMP sekarang sudah pensiun. Saya sudah 12 tahun pensiun. Alhamdulillah masih bisa bicara, sehat, malam-malam masih bisa ngomong bersama-sama. Itu rasa syukur saya. Yang menjadi motivasi saya, ya. Tadi siang saya sakit lutut, tapi ketika ya saya mentakdiin ada di Pamalican, pada malam ini akan ada kegiatan. Saya tanyakan harus seragam apa, bawa apa. Tadi motivasi dan akhirnya saya bisa duduk bersama di sini. Alhamdulillah. Menyangkut ke kualitas pramuka.
dan kegiatan kepramukaan di Ciamis, saya salut lah. Luar biasa kemajuannya atas dukungan Pak Ketua, baik figur orangnya, lingkungannya, fisiknya, bangunannya ada kemajuan. Itu kebanggaan saya. Saya merenung di luar halaman, ada air mengalir, licik-licik direnungi. Oh ini, alhamdulillah. Ikannya ada dalam kolam. Alhamdulillah. Ya. Inilah makna pramuka. Jadi tugas kita itu sesuai dengan nyanyian, bahwa pramuka itu ya di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu. Di sana senang, di mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Alhamdulillah. Itulah sesosok Mas Duki yang bisa bersama-sama duduk bersama dengan Ketua Warcap Kabupaten Ciamis. Di mana-mana duduk bersama, di sini di Pramuka bersama, di DPRD bersama, di Pendopo bersama. Alhamdulillah kebanggaan. Kebanggaan menyangkut tentang karakter, ya, karakter watak yang harus dikembangkan. Karakter seorang Mas Duki yang punya moto apa? Belajar sepanjang hayat. Sampai malam ini saya yang belajar sepanjang hayat. Ya, itu intinya. Bekerja sepanjang zaman dan hidup bermanfaat sepanjang masa. Itulah figur moto Mas Duki. Melalui kegiatan kepramukaan ini, dengan agenda kegiatan renungan malam, mari kita renungi yang lebih mencintai kepada diri kita adalah diri sendiri. Yang membahagiakan kepada diri kita sendiri. Itulah motonya. Saya tidak berpikir hari esok. Malam ini milik sendiri. Bersama-sama senang melihat wajah-wajah pengurus yang muda-muda, yang ganteng merasa senang. Apalagi melihat yang muda-muda. Cirinya normal, masih bebas. Itulah bicara karakter, ya, watak. Kemudian tantangan seorang pramuka untuk mencapai kebahagiaan itu apa? Hanya dua, ya. Yang menjadi tantangan pramuka untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan ada dua. Satu, karena takut. Dua, karena sedih. Itu intinya. Kalau kita belum apa-apa sudah merasa takut, tidak akan tercapai apa yang kita kehendaki. Kalau apa-apa sudah merasa sedih, tidak akan tercapai. Jadi modal untuk meraih kebahagiaan itu adalah tidak punya rasa takut dan tidak sedih berlebihan. Ya. Kakak sedih, nangis, apakah jadi obat nangis? Tidak. Hasilnya Calindul. Apa Calindul? Nah inilah
Alhamdulillah kita telah mewariskan ya, perjalanan gerakan pramuka. Anak saya Ketua Kuaran Sugadana Neng Yuli ya. Itu periode yang orang yang kelima ya. Yang pertama saya mendirikan Partai Ranting di Kecamatan Sugadana. Alhamdulillah. Makanya saya titip ke Yuli, lamun aing jadi orang isuk di Nararaga hari ulang tahun buat. Hari ulang tahun buat kawalat siati. Nah itu saja Pak Ketua, Pak Chandra. Ya, kalau masalah materi banyak sudah disampaikan. Yang penting saya berikan motivasi kepada kader-kader pramuka. Aduh, yang kader-kader karena politik gitu. Dan modal saya sekarang melihat fakta dan kenyataan Pak Ketua, sekaligus saja saya mencoba akan ya berupaya berjuang keras akan membentuk pramuka lansia. Pak Nanang 61 tahun sudah lansia. Pak Chandra 62 tahun sudah lansia. Ya. Ini lansia Pratama. Ya. Dan semua ini adalah calon-calon lansia. Amin. Nah, insya Allah program lansia Kabupaten Ciamis karena fakta dan data generasi muda tidak rasa memiliki programnya Ciamis Ramah Lansia. Ya, Ciamis Ramah Lansia itu tugas para pembina pramuka. Ya, jadi ada jambore lansia. Ya, makanya program kami di Kabupaten Ciamis yaitu program Nyaah Kakolot. Itu intinya. Mudah-mudahan melalui kakak-kakak di Dinas Pendidikan di mana wae coba kembangkan bagaimana memotivasi anak didik kita Nyaah Kakolot. Itu intinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior. Jadi sejak saya jadi ketua DKC, bahkan mungkin di sebelah sini sudah dibuat di cabang, ya, sudah jadi wakil harian. Karena waktu ketua DKC masih di sana sekretariatnya di Gerahan Dwi Koran. Jadi ketemu Pak Mas Duki, saya sudah jadi kepala sekretariat. Ya itu mungkin beberapa masukan. Jadi pengalaman ternyata usia bukanlah satu-satunya hambatan untuk beraktivitas. Dan memang betul kalau tidak menjiwai pramuka pasti kesannya akan terbebani lah. Capek-capek gitu. Alhamdulillah. Yang lain mungkin ada, ya silakan kakak yang itu dulu dari dulu yang pertama. Ya. Asri siapa? Maya? Maya Romantil kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendapat pencerahan yang luar biasa dengan kegiatan ini. Baik dengan kata-kata kakak Kuarcap tadi tentang sumpah janji sebagai anggota pramuka Trisatya tersebut. Insya Allah kakak, untuk yang pertama saya sendiri sudah niat dalam hati berjanji menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjalankan
tugas-tugas saya dengan baik sesuai isi Trisatya yang ke-1. Saya seorang guru, Kak. Tahu punya pasti pembina guru gitu. Saya seorang guru, dan yang saya tanamkan itu ke anak didik saya tentunya keteladanan. Jadi saya harus tergerak dulu melakukan sesuatu hal yang baik. Setelah tergerak, otomatis saya mau bergerak. Kalau saya mau bergerak, tentu bisa menggerakkan banyak orang. Jadi kita berusaha untuk jadi role model terlebih dahulu, walaupun tetap anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Terus saya menjadi pramuka mungkin sudah panggilan jiwa juga, mungkin sejak dulu suka sekali sama pramuka, apalagi sekarang anak-anak saya kalau lihat mamahnya pakai baju seperti ini, mereka bilang, "Mama, you look so beautiful," gitu ya. Iya, jadi semangat geli gitu akhirnya pramuka, karena anak saya bilang gitu, "I'm so proud of you, Mom." Jadi kata saya, "Masya Allah," saya nggak pernah nyuruh kamu harus pramuka, kamu harus aktif, enggak. Akhirnya anak saya yang kelas 7 sekarang di MTS, sekarang alhamdulillah ikut Jamboree juga, sekarang ke Kiara Payung, tanpa saya suruh. Hanya dia bilang, Mama punya uang nggak? Untuk apa? Untuk ikut Jamboree. Kenapa kamu kelas 7? Enggak apa-apa, Mama punya uang nggak? Oke, tenang, kita punya Allah yang Maha Kaya. Nggak usah takut mikirin Mama punya uang atau tidak. Yang punya uang itu Allah. Jadi insya Allah karena jiwa pramuka sejak dari dulu sudah melekat gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa yang dalam tanda kutip nyinyir, kita senyumin aja gitu. Karena mereka hanya tahu pramuka itu dari luar. Mereka belum tahu, belum ancup ke dalamnya. Pramuka itu apa sih? Nyanyi-nyanyi uku, keprok-keprok uku, lelewongan uku, naon kuno, gitunya pramuka teh. Tapi kita berusaha bahwa pramuka itu tidak seperti itu. Pramuka makin trending. Dan mudah-mudahan bisa menjalankan dasar dharma yang 10 itu. Ya, amin ya robbal alamin. Dari panjang-panjang gitu keneh pangintennya. Inti nama I'm proud to be anak pramuka. Jadi saya juga masih anak ya. Ya pokoknya aku bangga jadi pramuka dari dulu. Sekarang dan insya Allah yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan saya sampai lansia. Karena saya sangat menghormati orang tua, karena saya belum tentu bisa jadi lansia. Karena usia tidak mandang umur. Hanya itu saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu tema. Oh, banyak. Bisa kalau mana? MT. Sebelum nanti Pak Ketua mungkin pandang kaitan ini kan ada barang juga ya, berkaitan dengan dua kegiatan yang fotografi sama artikel. Silakan. Terima kasih. Jadi saya penegasan saja dari edaran yang sudah diedarkan ke setiap partai bahwa dalam hari ulang tahun ini sesuai dengan tema juga tadi terkait dengan detail operasional dari Trisatya dan Dasar Dharma. Antara lain kami sudah mengagendakan ada 3 lomba yang diikuti oleh Parti Ranting, dan ada 1 kegiatan non lomba yang diikuti oleh Parti Ranting dan juga Madigus dan Pembina Gugus Depan. Itu mohon kakak-kakak di Parti Ranting penyebarannya dan juga penegasannya supaya dilakukan. Antara lain 1, ada webinar mengenai pengelolaan gugus depan yang pesertanya Ketua Parti Ranting, Sekretaris Parti Ranting, dan
Waka organisasi dan hukum, kemudian Mabigus untuk SLTP dan SLTA, dan pembina gugus depan. Di sana saya walaupun sudah jelas, tapi yang dimaksud pembina gugus depan dari setiap pangkalan itu berarti pembina putra dan pembina putri, bukan hanya satu. Itu oleh Pak Ranting mohon segera ditindaklanjuti. Kemudian untuk link Zoom-nya baru akan saya edarkan nanti pada tanggal 18 Agustus, karena pelaksanaan webinarnya tanggal 19. Insya Allah narasumbernya antara lain adalah Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, kemudian Pak Kasih Madrasah, dan Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 13 Provinsi Jawa Barat. Kemudian lomba penulisan artikel ini mungkin sejak 4 kali ulang tahun yang menyangkut kerana intelektual baru kali ini, dan ini pesertanya satu putra satu putri dari setiap kuartir ranting. Boleh pengurus kuartir rantingnya atau boleh pembina. Itu mohon juga segera ditindaklanjuti agar itu sudah ada. Dan itu juga merupakan salah satu wujud terkait dengan tadi. Kalau yang belum silahkan itu bisa saja artikelnya penjabaran salah satu poin dasar dharma umpamanya. Ya. Kenapa itu saya munculkan? Ya, antara lain kita ini pembina bukan banyak kan, hampir seluruhnya maka banyak tadi pasti guru gitu kan. Ya, yang namanya guru itu tadi intelektual. Ya. Tapi karya-karya kita di bidang intelektual bukan kurang lagi. Ada enggak buku yang terbit dari Pramuka Kabupaten Ciamis tentang dasar dharma umpamanya? Pembahasannya belum dia sampai sekarang. Maka insya Allah saya mulai, dan insya Allah nanti artikel sebanyak 54 itu kan kami edit dan kami jadikan sebuah buku untuk kemudian diterbitkan. Itu antara lain. Kemudian untuk para penegaknya, sesuai dengan tadi katanya apa, generasi apa tadi teh? Nah, milenial kelahiran sampai 2010 itu kan. Kalau saya kan dengan Kak Mas Duki itu dengan rekan-rekan yang lain itu generasi paling halus milik. Nah, halus milik Petre apa, Gatling apa, itu kan. Mobil itu tapi apa? Artinya sejak permainan kuno, media kuno sampai sekarang media modern, mulai oleh budak orang. Ya. Bahkan mungkin di sini saya perlu tahu apakah semua kenal disket ya? Ya. Ada berapa macam disket ukurannya? Ya. Kenal komputer XT ya? Ya. Mana ETI, mana XT? Belum tentu milenial tahu, saya tahu persis. Jadi beruntunglah ya Kak Suki. Beruntung kita sudah tua karena numorat can puguh kolot. Lu kolot geus puguh pernah ngorang. Betul gak? Maka bagi yang milenial itu ada lomba pembuatan film pendek atau videografi yang juga kontennya tentang bagaimana pramuka itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu untuk penegak dan satu kuartal satu tim. Berapa satu timnya terserah, tergantung skenario-nya, gitu kan? Itu saja penegasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua, sebelum acara dimulai. Acara dimulai sebentar lagi. Closing statement-nya dari pertemuan kali ini. Marilah kita menjadi pramuka sebagai gerakan panduan yang dicita-citakan oleh penyimpanan kita yang tertuang dalam tap MPR. Bahwa kita dibebani sebagai organisasi yang membentuk karakter secara revolusi yang kemudian dikenal dengan nama revolusi mental. Jadi revolusi mental itu bukan bahasanya Pak Jokowi ya, itu bahasanya tap MPR tahun 1960. Dan
Dan dibubarkan kenapa? Karena pada saat itu pemudanya ke barat-baratan dan sudah jelas, maka mental ini harus direvolusi, harus dirubah menjadi karakter yang nasionalis, karakter yang mandiri, karakter yang tidak jadi bebek, karakter yang bertakwa pada Tuhan. Jadi beban sejarah pramuka itu adalah organisasi kepanduan, karena pada saat itu organisasi kepanduan ideologinya beda-beda, disatukan jadi satu-satunya organisasi kepanduan, yaitu Gerakan Pramuka yang bebannya jelas, karakter building, membangun karakter, dan itu harus dilaksanakan secara revolusi, tapi kemudian terlupakan dan kita memulainya kembali. Oleh karena itu bergerak terus ke arah yang lebih baik, cinta Allah, cinta bangsa, dan cinta keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk berikutnya, sesi ini tidak selesai dan agenda berikutnya silakan Kak Muhammad. Teneng. Baik, mohon izin kakak-kakak untuk putra membuat 7 banjar dan putri membuat 6 banjar. Putra di sebelah kanan, putri di sebelah kiri, dan posisinya berdiri. Kakak-kakak DKC mohon izin untuk kursinya ditarik ke belakang.